pagi Bu Wulan dan teman-teman. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Christine Indah Rosita, Raras Dwi Amborosari, kemudian saya sendiri, Desa Lonika Lydia Karina Putri, dan yang terakhir, Mas Naldo. Dalam strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, terdapat beberapa hal. Yang pertama, membeli perangkat lunak. Yang kedua, memilih vendor. Yang ketiga, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat, mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem. Penjelasan yang pertama, membeli perangkat lunak. Dalam membeli perangkat lunak, ada beberapa jenis antara lain. Yang pertama, perangkat lunak kalengan. Dijual pada pasar terbuka untuk jangkauan luas pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, sistem turnkey. Perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual dalam bentuk paket sistem turnkey sering dibuat oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu, seperti dokter, bengkel mobil, restoran, dan toko retail. Yang ketiga, perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi atau ASP yang mengirimkan perangkat lunak melalui internet. Hal ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Perusahaan yang membeli perangkat lunak dalam sistem informasi akuntansi mengikuti siklus pengembangan sistem normal atau SDLC, kecuali berikut ini. Yang pertama, desain. Selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan SIA tersedia, dan jika demikian, apakah akan membelinya atau membuatnya sendiri. Yang kedua, beberapa desain fisik dan implementasi dan langkah-langkah konversi dapat dihilangkan. Sebagai contoh, perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengodekan, dan menguji modul program atau dokumen program komputer. Selanjutnya, memilih vendor. Vendor ditemukan oleh referensi, di konferensi, di majalah industri, di internet, atau di buku telepon. Memilih harus dilakukan dengan hati-hati karena vendor dengan sedikit ekspedisi, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk akan mengakibatkan gulung tikar dan meninggalkan pelanggan dan produk mereka tanpa dukungan atau bantuan. Masalah dapat muncul ketika vendor yang cocok dipilih. Selanjutnya, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks melayani permintaan proposal atau RFP, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka pada tanggal tertentu. Proposal terbaik diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi. Penggunaan RFP penting karena yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, menyederhanakan proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Yang keempat, menghindari potensi untuk ketidaksepakatan. Selanjutnya, mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem. Yang pertama, masalah benchmark adalah membandingkan sistem dengan menjalankan sebuah tugas masukan, pemrosesan, dan keluaran pada sistem komputer yang berbeda dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, penskoran poin adalah mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan menugaskan sebuah bobot untuk tiap kriteria evaluasi berdasarkan pentingnya. Yang ketiga, penentuan biaya persyaratan adalah membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlukan ketika perangkat lunak tidak memenuhi seluruh persyaratan. Biaya mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya. Selanjutnya, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah pengembang, penggunaan, dan pengandalian terus-menerus atau sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Pengembangan
pengguna akhir tidak sesuai dengan sistem yang kompleks, seperti sistem yang memproses besar jumlah transaksi atau memperbarui catatan database. Oleh karena itu, tidak digunakan untuk pemrosesan penggajian, piutang dan hutang, buku besar, atau persediaan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian EUC. Keuntungan yang pertama, penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Yang kelima, fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Kemudian kekurangannya, yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Yang kedua, aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Yang keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Yang kelima, sistem yang tidak kompatibel. Yang keenam, duplikasi sistem dan data, sumber daya yang terbuang. Yang ketujuh, peningkatan biaya. Selanjutnya, mengelola dan mengendalikan komputasi pengguna akhir. Organisasi harus mengelola dan mengontrol organisasi, harus merusak dan merentas komputasi pengguna akhir. Memberi kontrol Departemen IS menghambat komputasi pengguna akhir dan menghilangkan manfaatnya. Namun, jika organisasi mempertahankan tidak ada kontrol atas pengguna akhir, seperti apa alat komputasi pengguna akhir yang dibeli atau bagaimana mereka digunakan, kemungkinan akan menyebabkan masalah yang signifikan. Helpdesk para analis dan teknisi yang menjawab pertanyaan pegawai dengan tujuan mendorong, mendukung, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Tugas helpdesk meliputi menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk, perangkat keras, dan perangkat lunak baru, dan melatih pengguna akhir cara menggunakannya, membantu mengembangkan aplikasi, dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan teknis. Pengalidayaan atau outsourcing adalah mempekerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Keuntungan dan kekurangan pengalidayaan, yakni keuntungannya itu pertama menjadi sebuah solusi bisnis, kemudian kedua sebagai pemanfaatan aset, ketiga akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, keempat biayanya yang lebih rendah, kelima, lebih sedikit waktu pengembangan. 6. Eliminasi penggunaan maksimal dan rendah atau peak and quality. Dan yang terakhir, memfasilitasi perampingan. Untuk kekurangannya sendiri, pertama yaitu menjadi ketidakfleksibilitas atau inflexibility. Kemudian kedua, hilangnya pengendalian atau loss of control. Terus ada mengurangi keuntungan kompetitif atau reduce competitive advantage. Yang keempat, sistem yang terkunci atau lock-in system. Kelima, tujuan yang tak terpenuhi atau unfulfilled goal. Dan keenam, layanan yang buruk atau poor service. Serta ketujuh, peningkatan risiko. Prinsip dalam manajemen proses bisnis itu sendiri, yakni yang pertama sebagai rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering, yakni analisis dan desain ulang menyeluruh atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis. Kemudian yang kedua, manajemen proses bisnis atau business process management, sebuah pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Yang ketiga, sistem proses bisnis atau business process management system, yakni sistem yang mengotomatiskan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis di seluruh SDL. Prinsip penting yang mendasari bisnis proses manajemen. Yang pertama itu adalah proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. Kemudian yang ketiga, proses bisnis haruslah cekatan. Dan yang keempat, proses bisnis haruslah selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Prototyping sendiri merupakan pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja disederhanakan yang sedang dikembangkan. Sebuah prototype dikembangkan menggunakan 4 langkah, yakni yang pertama, menemui para pengguna untuk menyetujui ukuran cakupan sistem, lalu memutuskan hal yang seharusnya disertakan. Kemudian kedua, mengembangkan sebuah prototipe awal. Ketiga, para pengembang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem kepada pengguna. Dan yang terakhir, menggunakan sistem tersebut. Pada slide selanjutnya, yaitu membahas mengenai keuntungan dan kerugian prototipe. Keuntungan dalam penggunaan prototipe yaitu yang pertama, definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna. Prototyping secara umum memerlukan keterlibatan intensif dari para pengguna akhir.
menghasilkan kebutuhan pengguna yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Oleh karena persyaratan pengguna terpenuhi, ada lebih sedikit risiko bahwa sistem informasi akuntansi tidak akan digunakan. Karena keterlibatan pengguna secara dini membantu membangun sebuah iklim penerimaan disbanding keraguan dan kritik. Yang ketiga, waktu pengembangan yang lebih cepat. Prototipe seringnya berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, mengizinkan para pengguna untuk segera mengevaluasi sistem tersebut. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan. Para pengguna menguji tiap versi prototipe, sehingga kesalahan dideteksi dan dieliminasi dengan segera. Hal tersebut juga mempermudah untuk mengidentifikasi dan menghentikan sistem yang tidak sesuai sebelum jumlah besar waktu dan biaya terbuang. Kelima, lebih banyak peluang bagi perubahan. Para pengguna dapat menyarankan perubahan sampai sistem tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan yang keenam yaitu lebih murah. Sistem prototipe dapat dikembangkan dengan 20% dari biaya sistem tradisional. Sebuah perusahaan utilitas mengklaim peningkatan 13 menjadi 1 dalam waktu pengembangan atas metode tradisional ketika prototyping digunakan untuk mengembangkan 10 aplikasi besar tersebut. Memasuki slide selanjutnya yaitu mengenai rekayasa perangkat lunak dibantu komputer atau Computer Aided Software Engineering atau biasa disingkat CASE. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer ini adalah sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Alat CASE digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan mempertahankan sistem informasi yang dimana ia juga digunakan untuk memperkuat usaha manajer, pemakai, dan programmer dalam memahami kebutuhan informasi. Alat CASE tidak menggantikan desainer terampil, melainkan menyediakan sekumpulan alat terpadu yang mendukung para pengembang secara efektif untuk semua tahapan sistem development life cycle. Software CASE pada umumnya memiliki alat-alat untuk perencanaan strategis, manajemen sistem dan proyek, desain database, tampilan layar dan laporan, serta pembuatan kode secara otomatis. Kemudian, alat-alat CASE menyediakan sejumlah keuntungan penting. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas program. Yang ketiga, penghematan biaya. Kemudian, peningkatan prosedur pengendalian. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang disederhanakan. Kemudian selanjutnya, terdapat beberapa masalah serius dengan teknologi CASE, yaitu yang pertama tidak kompatibel, kedua adalah biaya, dan ketiga adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekiranya ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.